Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edward Ronaldo Seguan dengan NIM J140 120 1105. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang ada di fisiologi reproduksi dengan tujuan untuk menuntaskan penugasan akhir pada mata kuliah fisiologi dan reproduksi ikan. Berikut ulasannya. Materi yang pertama yang akan saya coba jelaskan ialah ciri seksual primer dan sekunder pada ikan. Nah, apa sih sebelumnya ciri seksual primer dan sekunder? Nah, ciri seksual primer sendiri itu merupakan organ yang secara langsung berhubungan dengan proses reproduksi, yaitu testis dan salurannya pada ikan jantan ataupun ovarium dan salurannya pada ikan betina. Sedangkan pada ciri seksual sekunder itu dapat dilihat dari sifat fisiknya. Umumnya pada ciri seksual sekunder terbagi atas dimorfisme dan dikromatisme. Nah, ciri seksual pada ikan mujair itu dapat dibedakan dari warna perut. Pada ikan jantan, warna perutnya akan lebih gelap dibandingkan dengan mujair betina. Dan juga pada ujung siripnya ikan mujair jantan akan terlihat lebih kemerah-merahan. Kemerah-merahannya akan lebih jelas dibandingkan dengan ikan mujair betina. Selanjutnya organ reproduksi pada ikan mas. Nah, organ reproduksi atau gonad jantan pada ikan mas itu berbentuk longitudinal, berwarna putih susu dan gonad terdapat sepasang testis. Sedangkan pada gonad betina itu gonad akan berwarna kuning gelap dan berbentuk butiran-butiran kecil dan terdapat sepasang ovarium. Nah, materi selanjutnya ialah diameter telur dan fekunditas. Nah, diameter telur sendiri dari diameter atau panjang telur yang diukur dengan mikrometer terkalibrasi. Sedangkan pada fekunditas didefinisikan sebagai jumlah telur matang sebelum dilepaskan saat ikan memijak. Fekunditas sendiri hanya dapat dihitung pada betina dengan TKG 3 dan 4. Uji fekunditas sendiri juga dapat dilakukan dengan mengambil ovarium betina dewasa pada saat TKG ketiga dan keempat. Nah, adapun perhitungan fekunditas telur dapat dihitung melalui rumus gravimetri. Rumus gravimetri dapat dilihat seperti ini. Nah, selanjutnya ialah GSI dan HSI. Nah, pada GSI itu merupakan indeks gonadosomatik atau rasio antara berat gonad dan berat sel somatik yang dinyatakan dalam persentase. Sedangkan pada HSI merupakan indeks hepatosomatik yang didefinisikan sebagai rasio bobot hati terhadap berat badan. Nilai indeks ini akan memberikan indikasi status cadangan energi pada hewan. Nah, contohnya pada perhitungan GSI dan HSI dapat dilihat seperti berikut. Dapat dilihat bahwa pada perhitungannya dapat menggunakan rumus GSI sama dengan WG per WE dikali 100 dan HSI WH per WE dikali 100. Nah, WG ini merupakan berat gonad pada ikan nila atau pada ikan percobaan, dan WH merupakan berat hati dari ikan. Nah, pada misalkan dari berat hatinya 0,37 dan berat ikannya ialah 145. Nah, dari kedua variabel ini dapat kita masukkan untuk mendapatkan nilai HSI. Nah, nilai HSI didapatkan dengan membaginya, yaitu dengan 0,37 dibagi 145 dikali 100, sehingga didapatkan nilai HSI pada ikan nila sekitar 0,2. Nah, sedangkan pada GSI ikan nila pada berat gonadnya dan berat gonadnya didapatkan sekitar nilai 0,11 dan berat ikannya 145 dan dikali 100, sehingga didapatkan GSI pada ikan nila ialah sebesar 0,07586. Nah, berikut penjelasannya. Nah, selanjutnya materi hipofisasi. Nah, hipofisasi sendiri merupakan ekstrak dari hipofisis atau donor yang disuntikan
untuk menginduksi pematangan gonad, ovulasi, dan pembentukan sperma fisiologis. Nah, pada kelenjar pituitari merupakan kelenjar endokrin yang mensekresi banyak hormon. Nah, salah satunya gonadotropin. Nah, pada induksi hormon atau pemijahan buatan dilakukan dengan menyuntikkan ekstrak hipofisis ikan ke ikan lain yang ingin memijah. Nah, kelenjar pituitari dan hipofisa akan memproduksi yang nantinya gonadotropin yang nantinya akan berperan dalam mengontrol pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi endokrin lainnya. Nah, bagaimana sih cara menginduksi hormon? Awalnya pada ikan mas, penyuntikan hormon dapat sebanyak 0,6 mili per kilogram. Nah, untuk dosis pengencerannya untuk perbandingan ovaprin dan larutan fisiologis ialah 1:3. Nah, selanjutnya dilakukan dengan penimbangan bobot ikan dan dilakukan perhitungan dosis. Dari pengambilan dosis dilakukan pengambilan ovaprin dan pengambilan larutan fisiologis dan dilakukan penyuntikan pada sirip ketiga atas. Jadi dari sirip dorsal itu ada sirip 3 itu disuntikan di situ, seperti itu. Selanjutnya ialah seks reversal. Nah, seks reversal atau pembalikan jenis kelamin merupakan salah satu bioteknologi budidaya yang telah banyak dikembangkan dan diterapkan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya. Nah, umumnya terdapat 2 pembalikan gender, yaitu maskulinisasi dan feminisasi. Dalam metode induksi hormon sendiri dapat dilakukan dengan metode oral, metode penyuntikan, dan metode perendaman. Selanjutnya ialah materi tentang bioassay. Nah, pengertian dari bioassay sendiri ialah sebuah metode yang dirancang untuk menganalisis suatu senyawa yang sesuai terhadap sistem biologi seperti binatang ataupun mikroba dan lain-lain. Nah, umumnya teknik bioassay pada ikan dapat dilakukan dengan teknik ELISA. Nah, ELISA ini sendiri merupakan suatu metode biokimia yang berbasis plate yang banyak digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen ataupun antibodi dalam suatu sampel. Nah, jenis-jenis ELISA sendiri dapat dibagi menjadi 4, yaitu secara direct, indirect, sandwich, dan kompetitif. Nah, materi terakhir ialah pengawetan gamet atau preservasi gamet. Nah, pada teknik preservasi gamet ini sendiri merupakan teknik di mana bertujuan untuk menyimpan dan mengawetkan gamet seperti spermatozoa ataupun oosit, umumnya ialah spermatozoa, untuk beberapa jangka waktu yang nantinya akan digunakan di masa depan. Salah satu pengawetan preservasi gamet yang telah banyak diterapkan ialah dengan menggunakan metode cryopreservation. Umumnya spermatozoa akan diawetkan dengan tujuan mempertahankan motilitasnya untuk pembuahan oosit secara in vitro. Nah, adapun larutan extender yang digunakan pada pengawetan gamet ialah ada madu, ada NaCl, Pariswet, ataupun dengan air kelapa. Nah, larutan extender ini sih apa sih sebenarnya? Nah, larutan extender ini juga merupakan media pengencer sperma yang berperan penting dalam kriopreservasi yang berfungsi untuk menginduksi motilitas awal dan meningkatkan fertilisasi sperma. Umumnya, sifat larutan extender yang banyak digunakan ialah bersifat isotonik, memiliki kapasitas buffer yang baik, dan mengandung nutrisi sebagai sumber energi, dan bersifat antioksidan dan antibakterial.